Halo Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Christina Jerry Angel dari kelas KJ 302. Nah, di siang hari ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya akan membahas tentang implementasi Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, tapi tentang toleransi antar umat beragama. Nah, sebelumnya saya mau menjelaskan nih bahwa keberagaman sendiri itu kan kita nggak bisa pungkiri ya selama kita hidup di dunia ini. Bahkan dari seluruh dunia, khususnya untuk Indonesia pun itu memiliki banyak sekali yang namanya perbedaan, keberagaman, baik itu dari suku, ras, dan agama. Itu sangat banyak banget macamnya. Nah, khususnya untuk Indonesia sendiri kan itu kan juga punya semboyan ya, namanya itu Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, menurut sensus penduduk tahun 2020 pun, jumlah masyarakat yang ada di Indonesia itu ada sebanyak 278 jiwa, di mana itu jumlah yang sangat besar sekali. Nah, karena jumlah yang sangat besar itu sangat sering banget terjadi yang namanya perpecahan, kericuhan itu antar umat beragama maupun dari suku, dari ras, karena keberagaman yang sangat banyak itu dari 278 jiwa. Nah, maka itu di hari ini saya sudah menyiapkan 2 narasumber yang akan saya wawancarai tentang bagaimana sih upaya pemerintah dalam menanggulangi yang namanya kericuhan antar umat beragama dan gimana sih sikap kita sebagai masyarakat Indonesia itu supaya tidak mudah terprovokasi satu dengan yang lainnya. Halo Kak Kevin, thank you ya Kak udah sedia nyempatin waktunya buat diwawancara hari ini. Ya. Sama-sama. Lagi apa Kak? Lagi di kantor aja, lagi kerja, bentar lagi mau pulang. Ya? Saya ganggu waktunya sebentar ya Kak ya. Nah, jadi hari ini saya mau wawancara Kak Kevin nih tentang toleransi antar umat beragama. Nah, tapi pertanyaan saya itu yang pertama, kalau menurut Kak Kevin sendiri, gimana sih upaya pemerintah dalam menanggulangi toleransi antar umat beragama gitu di Indonesia saat ini? Apa udah baik, kurang, atau gimana? Kalau saya lihat sih di tahun sekarang ya makin lebih baik sih sebenarnya ya. Karena saya melihat contoh yang diberikan oleh pemimpin negara kita yaitu Presiden Bapak Jokowi, seperti salam yang diberikan setiap dia pidato itu udah general banget, jadi bisa disebut dia mengucapkan salam kepada setiap agama gitu. Terus juga menurut saya itu suatu langkah yang membuat kita juga bangsa Indonesia supaya makin sadar bahwa kalau kita itu menjunjung perbedaan tetapi tetap satu gitu. Tapi kalau misalkan lihat perkembangannya dan sekarang udah baik atau belum, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, karena menurut saya sebelum itu mungkin masih memandang soal minoritas dan mayoritas gitulah, karena kayak di pemerintahannya mungkin yang kerja itu mungkin masih banyak yang masih banyak yang mayoritas, tapi minoritas itu masih mungkin beberapa ada yang masih belum bisa kerja di sono. Tapi saya kurang tahu lebihnya seperti apa, cuma saya lihat seperti itu gitu. Menurut kakak, kayak yang di pedalaman Indonesia gitu, gimana tuh Kak? Untuk sikap pemerintahnya dalam menanggulangi, yang bukan di Jakarta aja. Nah, kalau yang di pedalaman atau di kota-kota lain atau di pulau-pulau lain, kalau saya pernah lihat berita gitu ya, ada dari beberapa daerah lain tuh mungkin kayak kegiatan beragamanya atau beribadah itu masih mungkin ada yang nggak support, terus juga ada yang masih dilarang-larang atau seperti apa gitu, masih ada selisih paham gitulah tentang beribadah. Mungkin dari pemerintah kurang untuk bisa lihat ke situ sih soal yang ibadah dari masyarakat itu. Jadi misalkan dari agama yang ini misalkan boleh, tapi yang ini belum. Tapi ada beberapa juga yang dari negara atau pulau lain yang mungkin kayak tempat ibadahnya tuh bisa sebelahan semua gitu. Jadi ada yang belum, ada yang enggak lah gitu. Kurang merata ya berarti ya. Iya, di beda-beda daerah, beda-beda pulau, beda penyuluhannya lah gitu. Oke Kak,
Nah, kalau pertanyaan yang kedua nih Kak, menurut Kak Kevin sendiri, gimana sih upaya masyarakat gitu, kita sebagai masyarakat Indonesia tuh bisa ngejaga diri kita buat gak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh orang lain, pokoknya yang menimbulkan kericuan antar umat beragama. Nah, menurut Kak Kevin, apa sih yang harus kita lakuin sebagai masyarakat Indonesia? Kalau dari saya pribadi harus makin tingkatin tenggang rasa sih, karena kita ini kan hidup di negara yang banyak agamanya ya, maksudnya berbeda-beda agama gitu ya. Terus juga seperti kita tahu juga manusia nggak bisa hidup sendiri gitu. Sedangkan kita butuh orang lain di sekitar kita. Jadi sebagai masyarakat ya harus punya tenggang rasa tadi dan hilangin si egonya, karena menurut saya itu setiap manusia punya versi kebenarannya sendiri, punya pendapatnya lah ibaratnya gitu. Jadi walaupun bahkan dalam satu agama atau dengan agama yang maksudnya seiman gitu bisa punya perbedaan pendapat gitu. Maksudnya punya egoisnya masing-masing gitu kan. Jadi ini bukan soal agamanya tapi soal humanity-nya. Jadi ya kita mesti hilangin ego, mesti lebih terbuka, harus merendahkan diri. Jadi menerima pendapat, menerima pertolongan orang lain terutama. Jadi jangan menilai orang tuh dari sisi agamanya atau dari sisi latar belakangnya, tapi menilai dia dari sikap dan hati mereka gitu. Karena belum tentu orang yang beragama bisa punya humanity yang bagus, dan yang udah punya tengah rasa atau yang udah terbuka pun justru malah bisa lebih melihat dari perspektif yang bagus gitu, dari kayak berteman atau bermasyarakat gitu. Ya banyakin mesti ini sih menerima opini dari orang lain, terus belajar Ya, untuk pemikiran diri luas aja. ya Kak berarti. Ya punya pemikiran luas, karena semakin tinggi kita yang lain nggak akan bisa nyampe gitu sama kita. Tapi kalau kita merendahkan diri kita akan melihat dari orang lain gitu, perspektif orang lain. Ketika kita bisa menerima perbedaan itu, di situ akan bisa saling menerima gitu. Gitu sih. Thank you Kak Kevin atas waktunya, atas pendapatnya juga. Makasih Kak. Sama-sama. Halo Kak Nika, selamat siang. Halo, selamat siang. Thank you ya Kak udah nyempetin waktunya untuk bersedia di wawancara siang ini. Nah, ini aku langsung masuk ke pertanyaan pertamanya aja ya Kak Nika. Yang pertama aku mau nanya nih, menurut Kak Nika, gimana sih pandangan kakak terhadap upaya pemerintah gitu terhadap untuk mengatasi kericuan yang ada di Indonesia, terutama dalam hal keributan antar umat beragama gitu. Apakah udah baik, kurang, atau gimana? Kalau menurut saya dari pandangan dari sisi pemerintah gitu ya, mungkin memang mereka sudah membuat semacam spanduk, iklan tentang kayak toleransi agama sama budaya gitu ya. Tapi menurut saya pemerintah itu masih kurang melirik secara langsung bahwa ternyata tuh masyarakat kita itu masih banyak yang minim toleransi soal agama gitu. Jadi pemerintah hanya membuat berupa iklan dan spanduk-spanduknya aja gitu, tanpa memerhatikan secara langsung apa yang terjadi saat ini. Berarti kurang aware ya Kak ya terhadap masyarakatnya. Jadi cuma sekedar ada aturannya tapi nggak benar-benar direalisasikan. Iya, betul, kurang lebih seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua nih Kak Nika, menurut Kak Nika, apa sih upaya yang harus kita lakuin gitu sebagai masyarakat Indonesia supaya nggak mudah terprovokasi dengan perkataan orang lain gitu yang bisa memecahkan umat beragama di antara kita gitu? Kalau pendapat saya, kita sebagai manusia gitu ya, kita itu harus bisa menerima apapun agama teman kita. Dan kalau misalnya kita berteman, jangan pernah mandang soal agama mereka, ras mereka, atau budaya mereka apa gitu. Dan juga menurut saya, kalau kita berteman itu nggak harus ngelihat agama gitu ya. Jadi dengan kita punya mindset yang seperti itu,
toleransi kita akan semakin besar gitu tentang perbedaan agama. Dan juga kita harus bisa lebih menghargai budaya orang. Jangan jadikan budaya orang sebagai lucuan ataupun dikritik dan kita ngerasa agama kita yang paling benar gitu. Berarti jaga dari perkataan juga ya Kanika ya? Iya betul, jadi dari perkataan pun juga kita harus jaga jangan sampai kita menyinggung perasaan orang lain hanya karena kita beda agama. Oke Kanika, thank you Kanika atas jawaban dan waktunya. Makasih. Iya, terima kasih.